Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian ke-6 karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sulit untuk dipercaya, rupanya mayat yang tergantung di gubuk tengah ladang itu Bu Marta. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ditemukan banyak bekas penganiayaan di sekitar tubuhnya, sama persis seperti yang terjadi dengan Budia. Tampaknya pelaku sengaja menyiksanya terlebih dahulu, lalu menggantungnya seolah-olah Bu Marta melakukan gantung diri. Semua itu membuat kami semakin bertanya-tanya, siapakah pelaku yang telah membantai banyak orang itu? Aku semakin ngeri membayangkan bahwa di daerah ini ada sosok psikopat berdarah dingin. Saat aku hendak belanja sayuran, kulihat beberapa ibu-ibu tengah membahas kematian Bu Marta yang sangat tragis. Siapa ya pelakunya? Saya jadi ngeri, ucap Bu Nining sambil bergidik. Sejak banyaknya korban yang berjatuhan, kami semua selalu tidur sekamar. Saking takutnya pelaku diam-diam masuk dan mengambil salah satu anggota keluarga, ucap Bu Rosi. Saya juga, malahan saya menyiram minyak goreng di sekitar jendela juga pintu, ucap Bu Nita. Ada-ada aja Bu Nita. Terus bersihinnya gimana? Terus kalau keinjak anggota keluarga bagaimana? Aku yang sejak tadi hanya diam, langsung angkat suara. Kemarin suami saya sampai terpeleset, ucapnya lalu disambut tawa ibu-ibu yang lainnya. Kalian semua tak perlu terlalu panik, karena pelaku hanya memburu para pelakor, ucap Bu Tuti yang membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Maksudnya gimana Bu? Tanyaku. Si Murti dan si Rindi kan ditemukan meninggal setelah merebut suami orang, ucap Bu Tuti. Aku sebagai korban yang direbut suaminya langsung terdiam karena ucapan Bu Tuti mengingatkan luka lama yang telah kukubur dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan Bu Marta, dengan Budia? Apakah mereka pelakor juga? Tanyaku. Kamu masih ingat cerita saya bahwa Budia dan Bu Marta pernah dinikahi seorang juragan yang kaya raya? Tanyanya. Iya, saya masih ingat, sahutku. Sementara yang lainnya hanya terdiam menyimak ucapan Bu Tuti. Tampaknya mereka semua adalah penghuni baru di daerah ini, sehingga mereka tak tahu dengan masa lalu Bu Marta dan Budia. Juragan kaya raya itu kabarnya telah memiliki seorang istri dan anak. Saya juga dengar dari orang, karena istri pertamanya itu tinggal di desa sebelah. Namun saat juragan tersebut menikahi Bu Marta dan Budia, istri tua juga anaknya yang baru berusia 5 tahun itu diusir dari rumahnya. Lalu? Tanyaku juga ibu-ibu lainnya yang tampak penasaran dengan cerita Bu Tuti. Kabarnya istri tuanya itu depresi hingga gantung diri di sebuah gubuk tengah ladang. Aku langsung terhenyak saat mendengar cerita tersebut. Tampaknya ibu-ibu lainnya juga merasa terkejut. Terlihat dari mata mereka yang membulat. Apakah mungkin pelaku yang telah membunuh Bu Marta juga Budia adalah si anak lelaki yang dendam karena kehilangan ibunya? Makanya ia menganiaya Bu Marta dan Budia, lalu menghilangkan nyawanya dengan cara yang dilakukan ibunya dulu, yaitu gantung diri di gubuk tua tengah ladang. Kayaknya saya pernah dengar cerita itu dari ibu mertua saya. Kalau nggak salah, istri tuanya itu sedang hamil saat ia gantung diri, ucap Bu Nining. Iya benar, sahut Bu Tuti. Nama anak lelaki itu siapa? Lalu di mana ia sekarang? Tanyaku. Bu Tuti menggeleng. Kabarnya setelah pemakaman ibunya,
anak itu tiba-tiba menghilang, entah kemana. Namanya siapa? Aku kembali bertanya. Bu Tuti kembali menggeleng dan bilang tidak mengetahuinya. Setelah itu, aku buru-buru membayar dan bergegas pulang untuk segera memasak. Kamu ngapain ngelamun? Tanya Bu Kemala hingga membuyarkan lamunanku. Aku langsung terkejut dan menyadari bahwa tempe yang kugoreng telah gosong. Astagfirullah, ucapku sambil mematikan kompor, lalu mengganti wajan yang baru. Maafkan saya, Bu. Aku benar-benar merasa bersalah atas kecerobohanku. Sebenarnya apa yang tengah kamu pikirkan? Tanyanya. Apakah ibu tahu bahwa Budia dan Bu Marta sempat menjadi pelakor? Bahkan wanita yang direbut suaminya itu sampai depresi dan bunuh diri. Tanyaku. Saya nggak tahu. Soalnya saya warga baru di kampung ini, ucapnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Semua ini menjadi teka-teki yang harus kupecahkan untuk mengetahui siapa pelakunya. Sebenarnya nasib anak lelaki tersebut sangat tragis. Tetapi apa yang ia lakukan saat ini tak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja merupakan perbuatan yang salah. Kematian Bu Marta masih dalam penyelidikan, tetapi pelaku masih juga belum ditemukan. Aku terpaksa kembali menemui Bang Hilman untuk menanyakan tentang anak lelaki itu. Lagi-lagi, aku tak mendapatkan informasi apapun, karena Bang Hilman bukanlah warga asli daerah ini. Selain kepada Bang Hilman, aku juga bertanya kepada beberapa bapak-bapak. Jawaban mereka hampir sama persis dengan yang diceritakan Bu Tuti. Tetapi tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan anak lelaki itu. Keesokan harinya, aku meminta izin untuk pergi menziarahi makam kedua orang tuaku. Padahal sebenarnya aku mendatangi desa tempat tinggal anak lelaki itu, berbekal alamat yang diberikan Bu Tuti. Setibanya di sana, aku langsung mendatangi Pak RT dan menceritakan apa yang ku ketahui dari Bu Tuti. Jika kejadiannya sudah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, sepertinya saya sudah lupa, ucap Pak RT. Setelah itu, aku bergegas mencari seseorang yang merupakan warga asli daerah ini, yang semoga saja bisa memberiku petunjuk. Namun, saat aku melewati sebuah kebun pisang yang lumayan sepi, tiba-tiba kulihat dia, orang lelaki, menatapku dengan tatapan aneh. Mereka terus mengikutiku dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Amanda, tiba-tiba kulihat Bang Anwar melaju dengan motornya ke arahku, hingga dua lelaki itu langsung pergi. Ngapain kamu di daerah ini? Tanyanya. Aku nyasar. Aku terpaksa berbohong, karena jika aku menceritakan yang sebenarnya, mungkin saja Bang Anwar akan marah karena aku telah berbohong. Setelah itu, kami pun berniat untuk pulang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kami melihat seorang wanita yang tengah berdiri di tepi jembatan. Dengan sigap Bang Anwar menghentikan motornya, lalu berlari dan menarik tubuh wanita itu. Mengapa kamu menghalangi saya? Mengapa? Ia menangis histeris. Tampaknya wanita itu berniat bunuh diri dengan cara melompat ke sungai. Bukankah ibu adalah istrinya Pak Darmawan? Tanya Bang Anwar sambil menatap wanita itu lekat-lekat. Suami saya selingkuh. Bahkan kini ia berniat menikahi selingkuhannya itu. Demi wanita itu, ia tega menceraikan saya, ucapnya sambil menangis meraung-raung. Setelah itu Bang Anwar menyuruhku pulang duluan, karena ia akan mengantar pulang wanita itu. Aku mengangguk, lalu meninggalkan mereka berdua. Setibanya di rumah, aku langsung menceritakan semuanya kepada Bu Kemala dan Pak Zulkifli. Bunuh diri adalah sebuah perbuatan dosa. Seberat apapun masalah kita, melakukan bunuh diri bukanlah solusi yang tepat, ucap Pak Zulkifli saat mengingat aksi heroik yang dilakukan Bang Anwar
untuk mencegah wanita tadi melakukan bunuh diri, bahkan mengucapkan sesuatu yang membuat wanita itu mengurungkan niatnya. Tiba-tiba, aku semakin merasa kagum padanya. Sekitar sebulan setelah itu, aku langsung terbelalak saat menonton sebuah berita di televisi yang memberitakan penemuan jasad seorang wanita muda berusia 24 tahun dengan cara yang tragis. Kondisi mayat wanita itu sama persis dengan yang terjadi pada Murti dan Rindi, yaitu bolong di bagian dadanya dan kehilangan beberapa organ tubuhnya. Aku kembali terkejut saat mengetahui bahwa mayat yang ditemukan adalah Jessica. Tampaknya dugaan Bu Tuti yang mengatakan bahwa pelaku hanya mengincar para pelakor itu benar. Karena beberapa hari sebelumnya, Jessica menikah dengan seorang pengusaha kaya di daerah ini. Aku sendiri baru mengetahui bahwa suami Jessica itu bernama Darmawan, suami dari seorang wanita yang beberapa hari lalu nyaris bunuh diri di jembatan. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Bang Anwar memintaku untuk mengantarnya ke toko emas. "Abang mau belikan emas untuk siapa?" tanyaku. "Untuk seorang wanita yang usianya mungkin seusia denganmu," ucapnya. Entah mengapa, seketika perasaanku langsung hancur berkeping-keping. Rasanya jauh lebih sakit dibanding saat Jessica datang dan menggoda Bang Anwar. Mungkin sudah saatnya aku menyudahi kebodohan karena terlalu percaya diri menganggap Bang Anwar menyukaiku. Walaupun air mata ini ingin berjatuhan, tetapi aku mencoba untuk menahannya. Aku tak mau semakin terlihat menjadi orang bodoh. Setibanya di sana, aku langsung disuruh memilih kalung yang menurutku paling bagus. Setelah kalung, Bang Anwar juga memintaku memilihkan gelang dan 2 buah cincin kawin. Menurutku kalau untuk cincin abang sebaiknya memakai perak, karena dalam Islam, lelaki tak boleh mengenakan emas, ucapku sambil menahan air mata yang sejak tadi hendak menetes. "Baiklah kalau begitu, nanti kita ke toko perak. Menurutmu mending kalung, gelang, atau cincin ini yang dijadikan mas kawin?" tanyanya sambil menunjukkan sebuah gelang, kalung, dan cincin. "Entahlah bang, semuanya bagus," sahutku sambil menahan rasa sedih. Aku benar-benar tak menyangka bahwa Bang Anwar akan langsung menikahi wanita itu. "Ya sudah, saya beli semua," ucapnya sambil menunjuk perhiasan emas yang tadi kupilih. Setelah itu, kami ke toko perak. Lalu di sana aku juga dimintanya memilihkan cincin kawin untuknya. Aku sudah tak tahan lagi. Aku ingin segera pulang untuk melupakan semua ini. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya sambil menyentuh pipi dan keningku. "Aku cuma kelilipan," sahutku sambil menunduk. Tiba-tiba ia mengangkat wajahku, lalu mendekatkan wajahnya dan meniup mataku perlahan, sehingga perasaanku semakin campur aduk. Akhirnya, semua air mata yang sejak tadi kubendung langsung mengalir dengan derasnya. "Loh, kok kamu malah menangis?" tanyanya. "Gak apa-apa kok bang." Aku langsung mengusap air mata. Tiba-tiba, ia mengajakku ke taman. Entah apa lagi yang akan ia lakukan. Mungkinkah ia akan mengenalkanku dengan calon istrinya? Jika benar, aku sungguh belum siap. Perasaanku tengah kacau balau. Aku benar-benar ingin segera pulang. "Sebentar saja Manda." Ia menggenggam erat tanganku dengan wajah memelas saat aku bilang kalau aku tak bisa menemaninya ke taman. Saat melihat wajahnya yang begitu memelas, akhirnya aku mengalah. Setibanya di taman, tak kulihat siapapun di sana. Tampaknya wanita yang ingin ia kenalkan belum datang. Lalu tiba-tiba, kulihat ia berlutut sambil menunjukkan kotak perhiasan yang tadi dibelinya. "Amanda, maukah kamu menjadi istriku?"
Bang Anwar menyuruhku berpura-pura menjadi wanita yang ingin abang lamar agar tidak grogi, tanyaku, berusaha menepis perasaan yang nyaris kembali kegeeran. Tidak, saya memang ingin melamar kamu menjadi istri saya. Bang Anwar, jangan bercanda. Saya ingin segera pulang. Jadi kamu menolak saya? Tanyanya dengan wajah kecewa. Bang Anwar serius melamar saya? Aku kembali bertanya dengan wajah tak yakin. Sudah sejak lama saya menyukaimu, hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk melamarmu karena berpikir bahwa kamu juga menyukai saya. Tetapi rupanya saya cuma kegeeran. Aku langsung tertawa sambil berderai air mata saat mendengar ucapannya. Perasaanku campur aduk antara senang dan terharu. Kamu kenapa tertawa sambil menangis? Kamu menertawakan saya karena kegeeran. Sekali lagi pertanyaannya kembali membuatku tertawa lepas. Saya sempat merasa hancur karena menyangka bahwa Bang Anwar hendak melamar wanita lain. Jadi, kamu juga menyukai saya? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Lalu tiba-tiba ia kembali berlutut dan melamarku. Tapi, apakah abang tidak malu melamar janda 3 anak sepertiku? Apakah abang sudah meminta izin kepada kedua orang tua abang? Bisa saja mereka tak menyetujuinya. Aku kembali merasa ragu sekaligus khawatir. Mereka sangat mendukung agar saya segera menikahimu. Mendengar itu hatiku langsung berbunga-bunga. Maka tanpa berlama-lama lagi, aku langsung menerima lamarannya. Bang Anwar langsung mengajakku pulang untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada kedua orang tuanya. Amanda, kira-kira kamu mau menikah di gedung mana? Tanya Bu Kemala setelah Bang Anwar menceritakan bahwa aku telah menerima lamarannya. Jangan di gedung lah, Bu. Saya ini kan janda, sudah tak muda lagi. Mending sederhana saja, ucapku. Tentu saja harus meriah, karena ini pernikahan pertama saya, ucap Bang Anwar. Ya sudah, terserah Bang Anwar saja. Aku menyerahkan semuanya kepada calon suamiku itu. Kamu masih ada saudara enggak? Atau saudara ayahmu yang bisa menjadi wali? Tanya Pak Zulkifli. Ada, kakak wanita di Kalimantan. Lalu adiknya bapak yang juga tinggal di Kalimantan. Setelah itu, aku segera menghubungi mereka untuk memberitahukan rencana pernikahanku. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Kulihat kakak juga pamanku tampak menangis haru saat melihatku yang mengenakan balutan gaun pengantin yang sangat cantik dengan adat Sunda. Pernikahan kami sangat meriah dan dilaksanakan di sebuah gedung yang lumayan mewah. Tak hanya warga desa, juga para rekan-rekan bisnis Bang Anwar yang datang. Tapi rupanya Bang Anwar juga mengundang Bang Hilman dan keluarganya. Kulihat raut pilu di wajah mantan suamiku itu. Walaupun ia telah banyak berubah, tetapi aku sudah tak memiliki perasaan apapun padanya. Setelah acara akad selesai, kami langsung sungkem kepada kedua orang tua yang sebenarnya adalah orang tua angkat Bang Anwar. Kulihat Bu Kemala sejak tadi terus meneteskan air mata. Walaupun ia bukanlah ibu kandungnya, tetapi ia tampak sangat menyayangi Bang Anwar seperti anak kandungnya sendiri. Setelah acara sungkem selesai, kami langsung duduk di kursi pelaminan. Tiba-tiba, kulihat Bang Hilman berjalan ke arahku untuk menyalamiku. Hati-hati dengan suamimu itu, bisiknya lalu bergegas pergi tanpa menyalami Bang Anwar terlebih dahulu. Aku hanya mengelus dada melihat sikapnya. Untunglah ketika anakku sudah sangat dekat dengan Bang Anwar. Jadi saat kami menikah, mereka pun turut bahagia dengan pernikahan kami. Saat Bang Anwar tengah mengobrol
bersama para rekan bisnisnya. Tiba-tiba aku merasa haus, lalu berjalan menuju sebuah meja besar, tempat minuman dan makanan terhidang. Gak nyangka, akhirnya bos kita menikah juga. Semua ini berkat kita yang malam itu pura-pura menjadi perampok, ucap salah satu karyawan di pabrik tempe Bang Anwar. Walaupun mereka mengobrol setengah berbisik, tetapi aku bisa mendengar jelas apa yang tengah mereka obrolkan. Apa kamu bilang? Jadi kalian yang malam itu hendak melecehkanku? Aku langsung menghampiri mereka dan memastikan apa yang baru saja ku dengar. Amanda, kamu sejak kapan ada di sini? Tanya Hasan yang tampak gelagapan. Ceritakan semuanya, atau aku akan melaporkan kalian pada polisi, bentakku. Setelah itu mereka menceritakan bahwa mereka hanya disuruh untuk menakut-nakutiku agar Bang Anwar langsung datang dan menjadi pahlawan untukku. Seketika perasaanku langsung campur aduk. Aku sangat bingung harus bagaimana. Selain itu, aku juga bertanya-tanya apa maksud Bang Anwar melakukan semua itu. Kuputuskan untuk mencoba tenang dan berniat meminta penjelasan nanti setelah kami pulang. Setelah pesta berakhir, Bang Anwar langsung membawaku juga anak-anak ke rumahnya. Di rumah besar itu, ia biasa tinggal sendiri dan mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan seorang pembantu. Namun, kali ini telah ada seorang wanita parubaya yang sengaja ia siapkan untuk membantuku beres-beres rumah dan menjaga ketiga anakku. Di kamar, aku langsung mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, aku langsung membaringkan tubuh. Semua yang terjadi membuat jiwa dan ragaku terasa lelah. Aku juga merasa bingung dengan semua ini. Aku sangat takut kalau Bang Anwar mempermainkan perasaanku. Kamu kenapa diam aja? Tanyanya yang tiba-tiba muncul. Untuk apa abang menyuruh orang yang nyaris melecehkanku malam itu? Maksud kamu apa? Tanya Bang Anwar saat aku membahas tentang dua perampok yang nyaris melecehkan malam itu. Aku sudah tahu semuanya, Bang. Apa alasan abang melakukannya? Tiba-tiba ia berlutut dengan wajah merasa bersalah. Maafkan abang. Semua itu abang lakukan karena ingin dekat denganmu. Abang ingin membuatmu terkesan. Perasaanku tiba-tiba campur aduk antara kesal dan merasa konyol. Abang ini ganteng dan keren. Banyak wanita yang menyukai abang. Tanpa melakukan itu pun aku sudah suka sama abang. Belum tentu kamu menyukai abang, karena saat itu kamu nyaris rujuk dengan mantan suamimu. Abang tahu dari mana? Aku langsung terkejut saat mendengar ucapannya. Waktu di rumah makan Padang, abang gak sengaja mendengar percakapan kalian. Asal kamu tahu, abang telah menyukaimu sejak lama. Ucapannya seketika membuatku campur aduk. Entah mengapa, rasa kesal tadi langsung sirna begitu saja dan berubah menjadi berbunga-bunga. Tiba-tiba, ia menggenggam erat tanganku, lalu mata kami saling bertatapan. Malam itu, ia terlihat begitu menawan. Entah mengapa, lelaki setampan itu harus melakukan hal yang sangat konyol dengan mengatur siasat seolah-olah ia adalah pahlawan dalam hidupku. Apapun itu, aku tak bisa lama-lama marah, karena tampaknya aku benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Malam itu adalah malam yang sangat indah. Ia memperlakukan seakan aku adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya, sehingga aku benar-benar terbuai dalam gelora cintanya yang begitu membara. Setelah sama-sama melupakan hasrat cinta masing-masing, kami berdua terkulai lemas di kasur tanpa tertutupi sehelai benang apapun. Ia lalu mengecup keningku dengan erat dan mengucapkan terima kasih. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih,
karena apa yang ia lakukan tadi benar-benar membuatku merasa dimabuk kepayang. Aku langsung beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Namun, tiba-tiba ia menarik tanganku hingga aku kembali jatuh ke pelukannya. "Mandinya nanti saja sekalian," bisiknya sambil membicingkan mata. Aku mengangguk dan mengerti apa yang ia maksud. Setelah itu, aku beristirahat sejenak sebelum nanti ia kembali membangunkanku. Hanya sekitar setengah jam saja, ia kembali membangunkanku dan memintaku untuk melakukan banyak permainan. Aku langsung melakukan apa yang ia minta, hingga membuatnya meremelek saat menerima semua serangan yang kuberikan. Sekitar setengah jam berlalu. Aku sudah tak sanggup lagi lalu terkulai lemas. Ia tampak sangat puas dan mengakhiri permainan. Saat aku tengah terkulai lemas, ia langsung mengenakan pakaian dan keluar dari kamar. Tidak berapa lama kemudian, tercium aroma gulai yang begitu menggugah selera. Setelah melakukan 2 kali permainan, rasanya semua energiku terkuras habis, sehingga aku merasa lapar. Apalagi setelah mencium aroma menggugah selera dari arah dapur. Gegasku berjalan menuju kamar mandi, lalu mengguyur seluruh tubuh. Rasanya, setiap sentuhannya masih membekas di setiap jengkal tubuhku, hingga aku terbuai setiap kali mengingatnya. Segera aku selesaikan ritual membersihkan seluruh tubuh, lalu bergegas berpakaian. Tiba-tiba, kulihat lelaki tampan yang kini menjadi suamiku itu telah kembali ke kamar. "Tadi abang masak apa? Wangi banget, aku mau dong." "Ya sudah habis, itu gulai sisa kemarin. Tadi abang keluarkan dari kulkas, lalu dihangatkan." "Gak ada sisanya sedikit saja?" tanyaku. "Masih ada ayam ungkep, tinggal goreng aja." Aku mau gulai yang tadi." Aku merengek. "Cuma gulai jeroan aja kok," sahutnya. Aku bergumam lalu membaringkan tubuh. "Abang buatkan ayam goreng mau?" bisiknya hingga hembusan napasnya terasa hangat di telinga. Aku menggeleng. "Gak usah bang, besok aja lagi," ucapku sambil melingkarkan tangan di lehernya. Keesokan paginya, tampak rumah sudah rapi dan bersih. Kedua anakku telah mandi dan mengenakan seragam sekolah. Wanita parubaya yang bekerja di rumah ini begitu gesit mengerjakan semua pekerjaannya. "Nyonya, saya sudah membuatkan sarapan untuk Nyonya dan Tuan. Kalau begitu saya mau mengantar anak-anak sekolah dulu." "Iya Bi," sahutku. "Gimana kalau Bibi panggil saya Neng saja? Itu panggilan kedua orang tua saya." Ia tersenyum lalu mengangguk. Kedua anakku mencium punggung tanganku. "Ayah mana?" tanya mereka. "Masih bobo. Ini buat jajan kalian." Aku memberikan selembar uang untuk masing-masing. Setelah itu, mereka langsung berangkat. Aku bergegas menuju nasi goreng buatan Bidarmi. Entah mengapa, aku terus kepikiran gulai jeroan yang dipanaskan Bang Anwar. Lalu aku membuka freezer, berharap masih ada sisa jeroan yang masih bisa kumasak. Benar saja, di sana masih ada sepotong hati dan sepotong daging yang tampak aneh. "Daging apa ini?" gumamku sambil memperhatikan daging berlemak yang baru pertama kali kulihat. "Kamu sedang apa?" tanya Bang Anwar tiba-tiba, hingga membuatku terkejut. "Ini daging apa bang?" tanyaku. "Itu daging susu sapi. Sini, biar abang saja yang masak," ucapnya sambil merebut daging itu dari tanganku. Bang Anwar langsung memotong-motong daging tadi, lalu menyiapkan bumbu. Aku tak menyangka kalau suamiku ternyata pintar memasak. Beberapa waktu kemudian, ia menghidangkan semangkuk gulai tersebut.
Aroma gulai yang ia hidangkan begitu menggugah selera, hingga membuatku tak sabar untuk segera melahapnya hingga habis. Namun, baru suapan saja daging itu masuk ke mulutku. Tiba-tiba, perutku terasa mual. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Maaf bang, sepertinya aku masuk angin." Aku langsung berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Saat kembali, kulihat ia tengah melahap nasi bercampur gulai tadi hingga habis. "Goreng ayam saja di kulkas," ucapnya sambil mengeluarkan daging ayam yang telah diungkep. Aku mengangguk, lalu meraih ungkep ayam tersebut dan menggorengnya. Setelah selesai makan, Bang Anwar langsung pamit untuk berangkat kerja. Padahal hari ini hari pertama kali menjadi pengantin. Tapi ia sudah masuk kerja saja. Padahal apa yang dilakukannya tadi malam masih terus terbayang dalam ingatan, hingga membuatku senyum-senyum sendiri. Saat aku hendak ke kamar, tiba-tiba kulihat sekelebatan bayangan wanita melintas menuju dapur. Apakah tadi Bidarmi yang telah kembali? Tetapi seingatku, tadi Bidarmi mengenakan kebaya berwarna biru, sedangkan sekelebatan bayang tadi tampak berwarna putih. "Bidarmi?" panggilku. Hening tak ada jawaban. Aku berjalan menuju dapur. Kulihat di sana tak ada siapapun. Tiba-tiba terdengar suara guyuran air di kamar mandi belakang. "Bi!" Aku kembali memanggil. Hening, masih tak ada jawaban. Tetapi suara guyuran di kamar mandi terdengar semakin nyaring. "Bidarmi ada di dalam?" tanyaku. Entah mengapa, jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat, seakan ada hal buruk yang akan terjadi. Terdengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aneh sekali, padahal ini masih pagi. Mengapa ada suara kuntilanak? Aku bergumam. Aku segera bergerak mundur karena khawatir bahwa yang di dalam kamar mandi bukanlah Bidarmi. Namun, entah mengapa, tiba-tiba kakiku sangat sulit untuk digerakkan. Seketika seluruh tubuhku bergetar, disertai seluruh bulu di tubuh yang tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku hingga jantungku seakan terlepas dari tempat semula. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.